PKS dan Demokrat adalah dua partai yang bukan masuk dalam koalisi pemerintah, partai oposisi. Otomatis ketika di parlemen pun ketika ada mungkin perubahan ataupun mungkin ada perbedaan suara, PKS ini agak mungkin sedikit suaranya untuk memutuskan sesuatu, nggak terlalu punya kuasa begitu. Begitupun ketika akan menuju ke Pilpres, kalau nggak salah suaranya hanya sekitar kursinya hanya sekitar 8,2%. Artinya ini juga nggak bisa mengajukan calon begitu, betul, Pak ya. Betul. Tadi juga berdasarkan hasil survei, elektabilitas PKS hanya sekitar 7% saja yang paling tinggi dari sejumlah lembaga survei. Anda sebagai seorang presiden PKS, bagaimana menilai ini, Pak Ahmad Saiku? Iya, tentu kami sangat mensyukuri ya, rilis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei pada hari ini memberikan penilaian terhadap PKS lebih baik dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kami ini dipatok antara 1 sampai 3%, Mbak Lisa ya. Tetapi realitasnya justru dalam pemilu 2019 kami bisa mencapai 8,2%. Artinya ada faktor pengali dari hasil survei itu antara 2 sampai 3 kali lipat. Nah tentu kalau sekarang sudah mulai dirilis oleh lembaga survei bahwa ada yang 4,1, ada yang 7, dan 5,9. Ini menjadi sebuah kegembiraan bagi kami. Mudah-mudahan ya ini ada faktor pengalinya juga untuk tahun 2024 sehingga target kami yang diamanahkan pada saya, Presiden PKS beserta seluruh jajaran untuk mencapai di 2024 ini 15%, ya insya Allah mudah-mudahan optimis bisa dicapai. Oke, optimis bisa tercapai. Apa kekuatan PKS untuk bisa mencapai itu semua? Apakah sudah ada tokoh-tokoh yang akan diusung yang digadang-gadang, oke ini adalah tokoh meskipun dari luar PKS ataupun dari dalam PKS, kita nggak tahu orang luar saya Pak ya. Apakah sudah ada tokoh-tokoh tersebut Pak yang akan digadang-gadang? Ya, jadi PKS ini kan memahami bahwasanya partai politik adalah rahim untuk melahirkan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, secara tanggung jawab konstitusional kami di PKS, ya harus kami memunculkan dari kader kami, anggota kami yang untuk menjadi tokoh nasional. Tokoh nasional kan diajukan ke Pilpres atau gimana Pak? Nah tentu pemahamannya tokoh nasional yang kami lakukan saat ini belum masuk ke Pilpres ya. Kami ingin ada bahwa tokoh kami ini bisa membawa kotel efek loh pada PKS. Nah oleh karena itu dalam suasana seperti ini di mana kami menganggap perlunya ada tokoh nasional yang menjadi rujukan, yang menjadi titik temu, yang menjadi satu harapan masyarakat, itu perlu kami tampilkan. Dan musyawarah Majelis Syuro yang kelima memutuskan bahwa Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri untuk tampil menjadi tokoh nasional, ya, tokoh kebangsaan, guru bangsa gitu. Sehingga ini yang kemudian kami terus upayakan beliau ini bisa menjadi perekat berbagai elemen yang ada di bangsa ini. Oke, kalau begitu hanya tokoh nasional untuk PKS nih Pak ya. Tapi kan orang pasti berpikir sebuah partai itu kalau mereka goalnya pasti adalah menuju Pilpres 2024 dalam waktu dekat ini gitu kan. Itu adalah goal utamanya. Tokoh yang akan digaungkan menjadi calon presiden dari PKS siapa dong Pak? Apakah dari luar? Jangan-jangan karena tadi Bapak nggak nyebutin ini akan dijadiin tokoh untuk presiden Pak. Iya. Jadi kami melihat sebuah yang realistis ya dengan kondisi yang ada. Bahwa tokoh kami juga akan coba sandingkan dan kemudian juga kita akan coba melihat juga tokoh-tokoh dari yang lain. Nah, contoh misalnya, yang lain, contoh siapa misalnya, apakah mungkin nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, atau mungkin nama Ganjar Pranowo? Nanti dijawab ya Pak, kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa.